Hizbullah memperingatkan batas kesabaran atas pelanggaran yang dilakukan Israel. Hal itu disampaikan oleh anggota parlemen Lebanon Hassan Ezzedine. Ia menegaskan Hizbullah tidak akan tinggal diam atas tindakan Israel. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran Israel telah melampaui 80 kali. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Desember 2024, Ezzedine mendesak komite yang memantau resolusi 1701 untuk menjalankan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, Hizbullah tetap berkomitmen untuk tidak melanggar gencatan senjata. Sementara itu, ia menegaskan bahwa pertempuran dengan Israel memiliki dampak luas melampaui Lebanon. Ezzedine menuturkan bahwa kemenangan yang diraih melalui keteguhan sangat penting. Ia menekankan bahwa perlawanan Lebanon akan terus berlanjut untuk mempertahankan tanah Lebanon. Diketahui sebelumnya, Hizbullah telah melancarkan serangan peringatan ke perbukitan Kfar Kauba pada Senin 2 Desember 2024. Puluhan tawanan Israel tewas di Gaza, termasuk 6 sandera terbaru yang menjadi korban serangan udara Israel. Hamas mengklaim bahwa kematian sandera disebabkan oleh ulah pasukan Israel. Hamas juga menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas kematian para sandera. Hal itu disebabkan Netanyahu gagal mencapai kesepakatan pertukaran sandera. Hamas juga menegaskan bahwa 6 tawanan tewas akibat serangan udara yang dilakukan IDF di dekat lokasi mereka ditahan. Dilaporkan banyak tawanan Israel terbunuh di tahanan Palestina. Dikabarkan sebagian besar diyakini terbunuh oleh tentara Israel. Pasalnya, pasukan Israel mengakui perannya dalam kematian para sandera. Sementara itu, Netanyahu bersikeras bahwa perang adalah satu-satunya cara untuk membebaskan tawanan. Israel berencana membangun pagar pembatas sepanjang 335 km di perbatasan Yordania. Proyek tersebut diduga untuk mencaplok wilayah Palestina. Dugaan itu muncul lantaran Israel terus mempercepat langkah-langkah untuk menguasai tepi barat dan lembah Yordan. Mengutip Tribun News pada 6 Desember 2024, dalam laporan Kaberni dikabarkan proyek itu merupakan bagian dari upaya pencaplokan wilayah tersebut. Pembatasan itu juga mencerminkan tujuan Israel untuk mengokohkan kontrol atas tepi barat. Dilaporkan, perbatasan antara Israel dan Yordania memiliki panjang 335 km dengan 238 km diantaranya berada di wilayah pendudukan. Sedangkan 97 km lainnya berada di tepi barat yang saat ini masih dipersengketakan. Selain itu, pembangunan pagar ini diyakini semakin memperkuat dominasi Israel atas wilayah tersebut. Hal ini menambah kekhawatiran internasional terhadap langkah-langkah agresi Israel di Palestina. Majelis Umum PBB menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menarik pasukan IDF dari dataran tinggi Golan. Desakan itu disampaikan dalam resolusi yang diadopsi oleh PBB pada Kamis 5 Desember 2024. Resolusi itu menegaskan bahwa Israel harus mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB terkait wilayah tersebut. Selain itu, keputusan Israel untuk menerapkan hukum di wilayah tersebut dianggap ilegal dan batal demi hukum. Lebih lanjut, pasukan Israel juga diminta untuk mundur dari seluruh wilayah Golan dan Suriah. Resolusi itu menekankan legalitas pembangunan pemukiman Israel di wilayah tersebut. Sementara itu, resolusi tersebut mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Bolivia, Kuba, Mesir, dan Yordania. Perlu diketahui, dataran tinggi Golan yang telah menjadi medan pertempuran antara Israel dan Hizbullah diperebutkan karena nilai strategisnya. Golan membelah Israel, Lebanon, Suriah, dan Yordania, serta memiliki lahan pertanian luas yang kini digunakan untuk perkebunan anggur dan peternakan. Pendudukan Israel atas Golan dipandang penting untuk mencegah serangan dari Suriah dan Lebanon. Pejabat Hamas mengklaim mediator internasional kembali melanjutkan negosiasi dengan Israel mengenai gencatan senjata di Gaza pada Kamis 5 Desember 2024. Hamas berharap kesepakatan untuk mengakhiri perang selama 14 bulan segera tercapai. Sebelumnya, negosiasi gencatan senjata dihentikan bulan lalu, setelah Qatar menangguhkan pembicaraan dengan mediator dari Mesir dan Amerika Serikat. Hal itu disebabkan oleh tekanan atas kurangnya kemajuan dalam pembicaraan. Namun, upaya baru untuk mengakhiri pertempuran dan membebaskan sandera kini telah diaktifkan kembali. Selain itu, pejabat Hamas Bassem Naim mengatakan bahwa pembicaraan sedang berlangsung di Turki. Pejabat lain juga mengonfirmasi kembalinya mediator Qatar dalam negosiasi gencatan senjata.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengklaim Israel memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera. Sa'ar menegaskan bahwa Israel serius untuk segera mencapai kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.